Selamat datang kembali di Barikade Guerrilla. Bernard Montgomery, atau yang lebih sering dipanggil Monty, bukan sosok jenderal biasa. Dia adalah ikon militer Inggris yang dikenal dengan kepercayaan dirinya yang luar biasa, disiplin keras, dan gaya kepemimpinan yang kadang-kadang nyeleneh. Tapi, di balik semua itu, Monty juga jadi salah satu figur yang paling membuat jenderal-jenderal Amerika mengelus dada. Kenapa bisa seperti itu? Alasan pertama, dan yang paling mencolok, adalah sikapnya yang terkenal arogan. Monty tidak hanya yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, tapi juga sering terlihat meremehkan peran sekutu, terutama Amerika, dalam strategi perang. Dia seringkali mengambil posisi seolah-olah dia yang paling tahu medan perang, dan tidak segan-segan untuk memaksakan pendapatnya. Untuk Amerika yang juga ingin menunjukkan taji dan pengaruhnya di Perang Dunia Kedua, hal ini jelas membuat kuping kepanasan. Rivalitas ini bukan hanya soal adu strategi di atas kertas, tapi sampai ke level pribadi. Misalnya, hubungannya yang tidak akur dengan Jenderal Dwight Eisenhower, panglima tertinggi sekutu di Eropa. Eisenhower terkenal dengan gaya kepemimpinan yang lebih inklusif dan diplomat, yang sangat bertolak belakang dengan Monty yang keras dan kaku. Pertentangan ini sering terjadi pangkal masalah, membuat perencanaan operasi besar seringkali penuh debat sengit yang tidak jarang membuat tensi tinggi di dalam ruang rapat. Eisenhower sering harus membuat keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek militer, tapi juga aspek politik dan diplomasi. Disinilah ketegangan dengan Monty mulai muncul. Monty merasa bahwa pendekatan kompromi Eisenhower terkadang-kadang mengorbankan efektivitas militer demi menjaga kesatuan sekutu. Tidak hanya Eisenhower, George S. Patton, jenderal Amerika yang dikenal dengan sifat galaknya, juga punya rivalitas tersendiri dengan Monty. Keduanya sering terlibat dalam perlombaan ego tentang siapa yang bisa melakukan lebih banyak dan lebih cepat di medan perang. Patton tidak suka dengan pendekatan Monty yang dianggap terlalu hati-hati. Sementara Monty menganggap Patton sebagai pemimpin yang gegabah dan terlalu berisiko. Perbedaan karakter dan pendekatan ini membuat gesekan makin jelas, dan para perwira Amerika yang mendukung Patton atau Eisenhower seringkali melihat Monty sebagai penghambat kolaborasi efektif. Tidak hanya itu, invasi Sisilia pada 1943 adalah momen di mana persaingan antara Monty dan Patton benar-benar memanas. Begitu operasi dimulai, kedua jenderal ini dengan cepat berusaha membuktikan siapa yang lebih unggul. Patton mengarahkan pasukannya untuk memulai serangan frontal ke utara dan berhasil merebut Palermo, sebuah langkah yang membuat dirinya dan pasukannya mendapat pujian besar. Keberhasilan Patton ini mengancam dominasi Monty, yang kesal karena merasa bahwa Patton tidak menghormati rantai komando dan berusaha untuk mencuri panggung. Jadi, kenapa Amerika tidak suka dengan Monty? Itu karena di mata mereka, Monty lebih sering muncul sebagai jenderal yang membuat perhitungan lebih lama dari yang diinginkan. Banyak omong tetapi minim aksi cepat, dan suka memonopoli pujian. Hal ini membuat rekan-rekannya merasa kurang dihargai. Bahkan, dalam kemenangan besar, sebenarnya semua hal-hal yang menonjol dari Monty yang kontroversial ini adalah hasil dari didikan orang tua dan sekolahnya. Sederet prestasinya di medan tempur memang membuatnya dihormati di kalangan militer, tapi di satu sisi, dia juga dibenci oleh banyak orang. Pendaratan di Normandia pada D-Day 6 Juni 1944 adalah operasi militer terbesar yang melibatkan pasukan lintas negara dengan berbagai peran yang kompleks. Amerika memainkan peran vital dalam perencanaan dan eksekusi pendaratan, terutama di pantai Omaha dan pantai Utah, yang penuh dengan tantangan berat dan korban yang besar. Namun, setelah pantai-pantai berhasil diamankan, Monty sering berbicara di media, dan laporan resmi seolah-olah dia adalah otak di balik kemenangan tersebut. Dalam pidato dan laporannya,
Monty kerap menyebut perannya sebagai kunci, tanpa menyinggung kontribusi para jenderal Amerika yang telah bekerja keras dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang rumit. Tidak hanya dalam pidato, laporan-laporan resmi Monty juga menggarisbawahi perannya sebagai tokoh sentral dalam kesuksesan operasi militer. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan para perwira tinggi Amerika, terutama dengan Eisenhower, yang menganggap pendekatan Monty terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri. Eisenhower, dengan gaya kepemimpinan yang cenderung kolaboratif, merasa bahwa sikap Monty ini merusak semangat tim dan mengancam persatuan koalisi sekutu. Klaim sepihak Monty makin terlihat ketika kampanye militer beralih ke Prancis dan Belgia pasca D-Day. Monty terus menggambarkan dirinya sebagai sosok yang mempertahankan momentum sekutu. Padahal kenyataannya, operasi besar seperti Operasi Cobra yang diluncurkan oleh Jenderal Omar Bradley untuk menerobos pertahanan Jerman di Normandia memainkan peran penting dalam mendorong pasukan Jerman mundur lebih jauh ke timur. Namun, Monty masih saja berusaha mempertahankan narasi bahwa dirinya lah yang mengarahkan strategi kunci. Sifat ini juga terlihat dalam diplomasi ketika ada kesempatan untuk berbicara di depan pers atau menulis laporan ke markas besar. Monty tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengangkat prestasinya. Dia seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat para jenderal Amerika merasa peran mereka tidak diakui, meskipun mereka sama-sama menghadapi risiko dan kehilangan besar di medan perang. Ini menimbulkan keresahan di kalangan perwira sekutu yang merasa bahwa Monty lebih mementingkan reputasi pribadi daripada solidaritas. Klaim Monty yang sepihak juga mempengaruhi moral pasukan Amerika. Ketika berita kemenangan tersebar, ada perasaan di kalangan tentara Amerika bahwa kontribusi mereka dikesampingkan atau dipandang sebelah mata. Mereka yang telah bertarung mati-matian di pantai-pantai Normandia atau di pertempuran-pertempuran darat di Prancis merasa bahwa upaya dan pengorbanan mereka tidak mendapatkan penghargaan yang setara. Rasa frustasi ini bukan hanya dirasakan oleh para petinggi, tapi juga menyebar di antara pasukan menengah dan bawah. Para perwira lapangan Amerika sering mengeluhkan bahwa Monty lebih fokus pada politik militer dan citra diri daripada mendorong kerjasama yang solid. Perbedaan pendekatan ini memunculkan ketegangan yang kian terasa setiap kali ada rencana besar yang melibatkan kedua belah pihak. Setelah keberhasilan pendaratan di Normandia dan kemajuan pasukan sekutu menuju Prancis Utara, Monty menyusun sebuah rencana untuk melanjutkan momentum tersebut dengan strategi yang berani. Ide dasarnya adalah menggabungkan kekuatan pasukan lintas udara dan infanteri darat untuk menguasai jembatan-jembatan penting di Eindhoven, Nijmegen, dan Arnhem. Jika berhasil, jalur ini akan memungkinkan pasukan sekutu untuk bergerak ke timur melewati Sungai Rhine, memotong pertahanan Jerman, dan menyerang langsung ke dalam wilayah mereka. Market Garden dibagi menjadi dua fase. Pertama adalah Market, yang melibatkan pasukan lintas udara seperti Divisi Lintas Udara ke-101 dan ke-82 Amerika, serta Divisi Lintas Udara ke-1 Inggris, yang bertugas mengamankan jembatan-jembatan tersebut. Sementara itu, Gordon adalah fase darat yang terdiri dari Korps 30 di bawah komando Letnan Jenderal Brian Horrocks yang akan bergerak cepat menyusul pasukan lintas udara dan mengamankan jalur darat menuju Arnhem. Idenya kali ini memang sangat brilian dan pintar. Namun, kesalahan terbesar dia di operasi ini adalah menyepelekan koordinasi setiap pasukan lintas udara dan infanteri darat. Jarak yang jauh antara pasukan lintas udara dan korps darat berarti jalur suplai harus tetap terbuka tanpa hambatan. Sesuatu yang sangat sulit dipertahankan di tengah serangan balik pasukan Jerman. Monty dan perencana sekutu lainnya juga cenderung mengabaikan laporan intelijen yang menunjukkan bahwa divisi Panzer SS ke-9 dan ke-10 sedang melakukan reorganisasi di sekitar Arnhem.
keberadaan pasukan elit Jerman ini dianggap enteng dan hanya sedikit perhatian yang diberikan pada risiko yang mereka bawa. Padahal, kehadiran divisi ini menjadi faktor penentu yang menggagalkan seluruh operasi. Pada 17 September 1944, operasi dimulai dengan pendaratan ribuan pasukan lintas udara di sekitar target mereka. Pada awalnya, semuanya terlihat berjalan lancar. Pasukan divisi lintas udara ke-101 Amerika berhasil menguasai jembatan di Eindhoven. Sementara, divisi lintas udara ke-82 berhasil mengamankan jembatan di Nijmegen setelah pertempuran sengit. Namun, masalah mulai muncul saat pasukan Inggris dan divisi lintas udara ke-1 mendekati jembatan Arnhem. Monty yang sejak awal percaya bahwa operasi ini akan selesai dengan cepat, mulai menghadapi kenyataan bahwa strategi yang direncanakannya terlalu optimis. Komunikasi yang buruk antara berbagai divisi sekutu, ditambah dengan perbedaan prioritas antara komandan lapangan, memperparah situasi. Di sisi lain, pasukan Jerman yang awalnya terkejut segera menyadari strategi sekutu dan memusatkan kekuatan mereka untuk menghentikan laju Korps 30 dan menghancurkan pasukan lintas udara Inggris di Arnhem. Pada akhirnya, operasi Market Garden berakhir dengan kegagalan besar dengan lebih dari 17.000 korban di pihak sekutu. Sebagai jenderal utama yang memimpin jalannya operasi ini, Monty bukannya bertanggung jawab atas kegagalannya, tetapi menyalahkan jenderal lain. Dia merasa bahwa kegagalan dalam operasi ini karena kurangnya dukungan suplai dan dukungan logistik, dan secara tidak langsung, Monty mengisyaratkan bahwa Eisenhower sebagai pemimpin tertinggi bertanggung jawab atas masalah ini. Eisenhower merasa bahwa Monty terlalu fokus pada ego dan klaim pribadi tanpa mempertimbangkan dampak operasional yang lebih luas. Ketidakmampuan Monty untuk menerima tanggung jawab atas kegagalan ini. Setelah semua penjabaran mengenai hubungan Montgomery dengan tokoh-tokoh penting dalam Perang Dunia Kedua, alasan dibalik ketidaksukaan Amerika terhadap Monty menjadi semakin jelas. Di satu sisi, Monty adalah sosok jenderal yang sangat berpengaruh dengan keahlian taktis yang terbukti dalam beberapa pertempuran besar. Namun kepribadiannya yang kaku, penuh ego, dan cenderung mengklaim segala kesuksesan sebagai hasil dari strateginya sendiri, membuatnya tidak disukai oleh rekan-rekan, terutama dari pihak Amerika. Amerika yang bangga dengan gaya kepemimpinan pragmatis dan kolaboratif seperti yang dicontohkan oleh Eisenhower, melihat Monty sebagai sosok yang terlalu sulit diajak bekerja sama. Monty seringkali terkesan tidak mau mengakui kontribusi komandan lain dan lebih sibuk memperjuangkan namanya di hadapan media. Hal ini menggerus kesabaran banyak jenderal Amerika, terutama ketika Monty secara terang-terangan mengkritik strategi sekutu secara keseluruhan atau mempermalukan koleganya di depan umum. Selain itu, persaingan dengan tokoh-tokoh seperti Patton yang dikenal dengan keberanian dan kesediaannya untuk bertindak cepat, menyoroti perbedaan filosofi militer di antara mereka. Di mata Amerika, Monty sering dianggap terlalu lambat dan bermain aman. Berbeda dengan semangat agresif dan penuh risiko yang lebih disukai oleh komando Amerika. Kegagalan dalam operasi besar, seperti Market Garden, dan komentar-komentar kontroversialnya yang menuding pihak lain juga memperdalam kesan negatif ini. Akhirnya, bagi banyak perwira Amerika, Monty melambangkan sosok yang terlalu fokus pada citra dan klaim pribadi ketimbang pada semangat kerjasama yang seharusnya mendasari koalisi sekutu. Hal inilah yang membuat Monty menjadi sosok yang dihormati, tapi di saat yang sama sulit untuk disukai, terutama oleh rekan-rekan dari Amerika Serikat. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.